Halo sobat, kembali lagi bertemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya mau membawakan suatu pembahasan di mana kita harus pegang teguh iman. Dan iman itu timbul dari penglihatan dan pendengaran gitu. Iman muncul dari penglihatan dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pendengaran kita itu bisa memunculkan iman. Contoh-contoh, orang yang awalnya nggak beragama, lalu dia ketemu orang yang beragama. Lalu orang yang beragama berkata kepada dia, dunia ini sangat indah, sangat besar. Tentunya dunia ini ada yang memiliki, ada yang menciptakan. Dan pastinya Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh dunia ini. Akhirnya apa? Dari pendengaran, akhirnya orang yang gak percaya Tuhan itu dia bisa percaya gitu. Karena apa? Logis aja gitu loh. Firman Tuhan itu sebenarnya logis. Pembahasan firman Tuhan itu logis. Walaupun ada ayat-ayat tertentu yang disembunyikan, yang artinya hanya Tuhan itu sendiri yang tahu, tapi sebenarnya firman-firman Tuhan itu sebagian besar itu logis. Bisa dipikir logika gitu loh. Contoh. Kalau orang Kristen kan ada ya kata-kata gini. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Dan iman tanpa pengetahuan itu sia-sia. Sia-sianya gini. Kamu beriman, tapi kamu gak paham apa yang kamu imani. Sia-sia dong. Lah kamu iman itu apa? Kamu iman kepada Tuhan, tapi kamu sendiri gak paham apa maksud Tuhan, apa arti Tuhan. Kamu gak paham nih hakikat dari Tuhan itu sendiri gitu. Ya kamu sia-sia dong beriman kepada Tuhan kalau kamu gak tahu gitu ya. Dan bila mana iman itu tanpa perbuatan, imannya kosong. Udah punya pengetahuan, udah punya iman, ibaratnya wadah yang sudah jadi. Perbuatannya itu sebagai airnya gitu. Wadah itu akan kosong tanpa perbuatan. Wadah itu butuh air, butuh perbuatan. Supaya apa? Supaya sempurna. Dimana kita itu harus tetap pegang teguh firman. Kita pegang teguh firman karena firman itu adalah pedoman hidup. Karena firman itu adalah jalan, firman itu adalah arahan. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Karena apa? Iman itu ibaratnya itu benih. Iman itu benih tanaman. Iman itu benih tanaman yang ditanam di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, dalam hati. Lalu firman Tuhan itu adalah pupuk yang membuat iman kita tetap sehat, yang membuat iman kita tetap bertumbuh besar, sebagai pupuk yang membuat iman kita memiliki vitamin protein yang cukup kuat gitu. Sedangkan kalau kita dengerin lagu rohani, kalau kita ibadah itu, kalau ibadah itu ya dikasih air, kasih pupuk ya. Karena ada firman Tuhan, ada puji-pujian. Kalau kita memuji Pondok Daud itu ya, itu ibaratnya air, siraman rohani. Tapi firman Tuhan itu adalah pupuk. Firman Tuhan itu adalah pupuk yang membuat
iman kita itu sehat, membuat iman kita itu bertumbuh. Lah, iman itu berawal dari pendengaran. Maka kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Karena apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat itu bisa menimbulkan iman di dalam hatimu. Kalau kita bahas iman, kamu tahu gak sih iman itu apa? Iman itu adalah suatu keyakinan, sesuatu yang membuat kita itu percaya, sesuatu yang membuat kita itu yakin gitu. Contoh. Kalau seumpamanya aku punya sahabat, dan aku udah kenal dia sejak kecil, sejak lama. Aku suruh dia handle punya aku yang di sebelah sana gitu. Aku percaya dengan aku nyuruh dia. Karena apa? Aku percaya, aku percaya kepada dia. Dia itu bisa dipercaya. Jadi iman itu adalah sesuatu yang membuat kita yakin, membuat kita percaya. Itu iman. Contoh lagi, kalau kita selalu mendengar ayat-ayat suci, kita selalu pasti ada ayat suci ya. Pengharapan itu hanya milik Tuhan. Bersandar, berharaplah kepada Tuhan. Dia sang penolong, dia Allah yang penolong, dia Tuhan yang menciptakan. Dia Elohim, dia Jireh, dia Shaddai, dia yang perkasa, dia yang menyediakan. Karena kita sering mendengar firman Tuhan, akhirnya apa? Kita percaya kalau Tuhan itu memang sesuatu yang hidup gitu, sesuatu yang hidup, dan harapan kita ditaruh kepadanya. Karena apa? Hati kita yakin, percaya. Sesuatu yang membuat kita yakin, membuat kita percaya, itu adalah iman. Iman itu adalah sesuatu yang membuat kita itu yakin, kita itu percaya gitu. Kenapa dijuluki Immanuel? Karena apa? Dia menimbulkan keyakinan, dia menimbulkan kepercayaan. Kita yakin, kita percaya akan padanya. Sudah paham ya? Jadi iman adalah sesuatu yang membuat hati kita itu yakin, sesuatu yang membuat hati kita itu percaya. Itu namanya iman. Dan iman itu bisa timbul dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu bisa memunculkan iman, bisa membuat hati kita percaya. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena apa? Semesta alam ini ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat semesta ini, bumi ini, alam semesta ini, semuanya indah, damai. Semuanya apa? Ada yang menciptakan kan? Tuhan yang menciptakan semuanya. Sehingga kita bisa percaya dengan Tuhan dari apa yang kita lihat. Buktinya aja dunia ini ada. Dari mana dunia ini ada? Buktinya aja kita ada. Buktinya aja nenek moyang kita ada. Dari mana mereka ada? Dari mana kita ada? Dari mana orang tua kita ada? Semuanya dari Tuhan. Itu dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Aku mendengar kisah seorang nabi yang melakukan mujizat. Dari mana nabi itu bisa melakukan mujizat seperti itu? Ya dari Tuhan. Iman itu timbul dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu menimbulkan iman. Sekarang udah paham ya? Maka dari itu pegang teguh firman Tuhan dan iman Anda.